Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Modul 2. Kegiatan Belajar 2. Pajak dalam APBN. Peranan pajak dalam APBN. Kesadaran membayar pajak di kalangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut diukur besaran tax ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) dari suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara berdasarkan OECD model yang biasa dilakukan dalam praktik internasional. Di dalam menghitung penerimaan pajak juga memperhitungkan penerimaan dari bagi hasil yang diterima dari sumber daya alam yang di Indonesia dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal tersebut merupakan koreksi mengenai perhitungan tax ratio sebelumnya yang dikemukakan oleh para pengamat perpajakan di Indonesia yang menyatakan tax ratio di Indonesia adalah sebesar 12% di mana dalam formula perhitungan tax ratio hanya memperhitungkan dari penerimaan perpajakan saja. Atas dasar perhitungan tax ratio Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan OECD model, dibandingkan dengan negara berkembang lainnya sebagai berikut. Tabel 2.1. Perhitungan tax ratio Indonesia pada tahun 2010. Negara India tax ratio 10,9%. Negara Thailand tax ratio 17,0%. Negara Filipina tax ratio 14,6%. Negara Malaysia tax ratio 15,4%. Negara Indonesia tax ratio 14,64%. Negara Amerika Serikat tax ratio 18,4%. Tax ratio di Indonesia relatif rendah. Hal tersebut disebabkan falsafah dan penggunaan pajak selama ini seolah tidak perlu memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat. Sebagaimana dapat dilihat pada umumnya pendefinisian pajak, yang selama ini menyatakan bahwa pembayaran pajak tidak memperoleh imbalan atau kontraprestasi langsung dari pemerintah. Dalam perkembangannya, timbul opini perlunya perubahan paradigma pungutan pajak mengenai perlunya imbalan atau kontraprestasi dari pemerintah yang diprioritaskan untuk pelayanan pada sektor pajak yang bersangkutan, sebagaimana disampaikan penulis dalam disertasinya pada tahun 2005 di Universitas Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan filosofi pajak earmarking system, yaitu pajak harus jelas dan tepat peruntukannya, hingga pajak bukan sekedar pungutan yang bersifat memaksa saja, tetapi harus digunakan untuk membiayai roda pemerintahan guna menyejahterakan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yes. Dengan demikian, pungutan pajak semata merupakan sarana, bukan tujuan, tepatnya pajak adalah sarana untuk mencapai tujuan. Bagi negara Republik Indonesia tujuan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah terpatri dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Di dalam teori hukum, tujuan negara tersebut lazim disebut dengan teori negara kesejahteraan, welfare state. Otto von Bismarck dalam bukunya, Soziale Sicherheit, tahun 1880, mengemukakan prinsip dasar teori welfare state, yaitu bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Otto mewacanakan konsep kesejahteraan masyarakat, social welfare, tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi pemerintahan modern, the model of modern government social security program. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pajak adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu menuju rakyat yang adil dan makmur. Apabila tidak demikian maka pajak tidak ubahnya pajak sebagai upeti, yaitu pungutan paksa sebagai persembahan rakyat kepada sang raja sebagai penguasa negara. Berkaitan dengan pungutan pajak secara general terdapat dua sisi yang harus diaplikasikan, sebagai berikut. 1. Pungutan pajak harus dirasakan adil dan tidak terlalu membebani masyarakat.
Rasa adil dan tidak membebani masyarakat diaplikasikan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Proses pembuatan undang-undang lazimnya diawali dengan pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada parlemen. Parlemen terdiri dari dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian sesuai dengan urutan prioritas pembuatan undang-undang yang ditetapkan bersama antara pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, dan Parlemen dalam Prolegnas Program Legislasi Nasional (RUU) tersebut dibahas pemerintah dan Parlemen. Setelah disetujui Parlemen maka RUU tersebut ditetapkan menjadi undang-undang, tentunya terlebih dahulu dilakukan melalui proses pembahasan. Melalui mekanisme ini diharapkan setiap undang-undang perpajakan akan betul-betul memenuhi rasa keadilan bagi rakyat. Pajak tidak dirasakan sebagai beban, tetapi merupakan hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditegaskan dalam Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Makna pungutan pajak diatur dengan undang-undang tersebut bahwa dasar memungut pajak melalui proses legitimasi undang-undang, yaitu melalui perwakilan rakyat baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah, maka pengaturan pajak tentunya sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 2. Peruntukannya harus jelas. Peranan penerimaan pajak yang signifikan terhadap pendapatan negara dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, tentunya harus diawasi pula peruntukannya, penggunaannya, sebagaimana ditentukan dalam APBN. Untuk itu, pemerintah setiap tahun mengajukan rancangan anggaran belanja dari setiap kementerian dan lembaga kepada parlemen untuk disahkan menjadi Undang-Undang Penerimaan dan Belanja Negara (UU APBN). UU APBN menjadi rujukan dalam pelaksanaan peruntukan dari penerimaan negara yang didominasi oleh penerimaan pajak. Selain itu, atas pelaksanaan dari peruntukan tersebut akan dilakukan pengawasan atau pemeriksaan baik oleh institusi internal Inspektorat Jenderal dari dalam kementerian atau lembaga itu sendiri maupun eksternal dari luar, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan terdapat temuan yang berindikasikan kerugian negara, maka atas temuan tersebut akan dilaporkan kepada penegak hukum sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, berkaitan dengan peruntukan dari penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan melalui tindakan preventif pencegahan, maupun represif, yaitu pengenaan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan adanya mekanisme pengaturan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang baik pungutan pajak dan peruntukannya, yaitu melalui UU APBN diharapkan pelaksanaan dari pungutan pajak adalah benar-benar sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Berikut dalam tabel ini nampak peranan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara (APBN) sebagai berikut. Dari tabel tersebut tampak bahwa peranan dan besaran pajak dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Penerimaan pajak pada tahun 2013 adalah Rp 148.365,1 triliun naik 17,11% dari penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp980.518,1 triliun. Sedangkan dari peranan penerimaan pajak terhadap APBN yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah pada tahun 2013 adalah 76,4%, menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. B. Penetapan dan ketetapan pajak bersifat EXECUTORIAL. Sebagaimana telah kita maklumi ketentuan perpajakan di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak awal Januari tahun 1984 menganut sistem self-assessment. Dengan sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, membayar, dan melaporkannya melalui laporan yang disebut dengan Surat Pemberitahuan SPT. Tahap selanjutnya sudah barang tentu pemerintah akan meneliti kebenaran dari SPT tersebut. Adapun sarana untuk mengevaluasi SPT tersebut sebagai berikut. 1. Menguji kepatuhan wajib pajak tax compliance. Kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT ada batas waktunya yaitu A. Untuk SPT masa paling lama 20 hari sejak akhir masa pajak. B. Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. C. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Apabila wajib pajak terlambat memasukkan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000, Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai Rp100.000, Rp100.000. Sanksi tersebut dilakukan melalui surat tagihan pajak STP. 2. Scoring SPT. Walaupun SPT merupakan sarana penjabaran aktivitas kegiatan usaha wajib pajak dalam bentuk angka-angka, namun di dalamnya terkandung rumus, skor yang dapat ia monitor secara dini apakah wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar. Hal tersebut tentu saja merupakan rahasia dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengamankan self-assessment dalam rangka penerimaan negara melalui sistem elektronik teknologi. 3. Cross-check dengan bank data yang dimiliki pemerintah. Pemerintah CKI. Direktorat Jenderal Pajak memiliki bank data yang menghimpun dan mengadministrasikan data dari pihak ketiga. Bank data tersebut merupakan sarana untuk mengecek kebenaran SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Bank data Ditjen Pajak tersebut dihimpun dari para wajib pajak dan, atau dari pihak ketiga yang diwajibkan memberikan laporan segala transaksi keuangannya secara rutin, misalnya pejabat pembuat akta tanah (PPAT), showroom mobil, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK), DEL. Hukum menegaskan bahwa larangan melaporkan bagi instansi lain dengan alasan kerahasiaan, ditiadakan semata untuk kepentingan penerimaan negara. 4. SPT lebih bayar. Konsekuensi dari sistem perpajakan self-assessment, yaitu apabila wajib pajak dalam SEP-nya menyatakan lebih bayar maka menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Oleh karena itu, kelebihan bayar yang dinyatakan dalam SPT harus dilakukan pemeriksaan untuk diuji kebenarannya. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila setelah melampaui jangka waktu, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB harus diterbitkan paling lama I.1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Dalam hal SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya SKPLB. 5. Pengaduan masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan Direktur Jenderal Pajak memperoleh pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan adanya manipulasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengaduan tersebut dapat diajukan dengan tertulis maupun lisan dan dilakukan oleh masyarakat atau pegawai pada perusahaan wajib pajak. Atas pengaduan tersebut, aparat pajak terlebih dahulu melakukan pengecekan atau penelitian terhadap SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. 6. Pemeriksaan acak. Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan secara acak terhadap wajib pajak tertentu, atas dasar dugaan bahwa terhadap wajib pajak dalam usaha tertentu SPT yang dilaporkannya tidak benar. Contohnya saat boomingnya usaha pertambangan batu bara karena harga pasaran di luar negeri cukup mahal, ternyata terdapat pengusaha batu bara melaporkan SEP-nya yang menyatakan dalam keadaan rugi. Atas dasar pertimbangan tersebut, memberikan alasan Direktur Jenderal Pajak untuk dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dan output pemeriksaan adalah ketetapan pajak, yaitu berupa A. Surat tagihan pajak, STP. B. Surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB. C. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT. D. Surat ketetapan pajak nihil, SKPN. Atau surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. Atas ketetapan pajak yang menimbulkan kurang bayar pajak atau utang pajak, STP, SKPKB dan SKPBT, merupakan dasar penagihan yang memiliki eksekutorial beslak setara dengan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah van Gewisde. Artinya, ketetapan pajak dapat ditagih paksa walaupun wajib pajak sedang melakukan upaya hukum keberatan kepada pemerintah atau banding kepada pengadilan pajak. C. Pajak tidak sekedar kewajiban. Dengan ditetapkannya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah serta berubahnya paradigma regulasi pungutan pajak maka dimaknai bahwa pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih merupakan hak warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam penerimaan pajak pusat untuk jenis pajak penghasilan orang pribadi (FOP) dan pajak karyawan (PPh) pasal 21 terdapat hak pemerintah daerah sebesar 20%, 20%
20% sebagai bagi hasil. Diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pemerintah daerah memiliki hak sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto hampir 80% diperoleh dari penerimaan pajak. Diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. 3. Dalam penerimaan pajak diprioritaskan untuk membiayai pelayanan sektor pajak yang bersangkutan. 4. Dalam hal SPT wajib pajak menyatakan lebih bayar, maka setelah dilakukan pemeriksaan benar adanya maka hak kelebihan pembayaran pajak dari wajib. 5. Pajak tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah. UUD 1945 mengamanatkan bahwa pungutan pajak harus diatur dengan undang-undang. D. Bagi hasil pajak pusat kepada daerah. Kewenangan memungut pajak menurut filosofi pungutan dibedakan atas dasar objek yang dipungut. Apabila objek pajaknya mobile menjadi pajak pusat dan yang berwenang memungut adalah pemerintah pusat. Sebaliknya, apabila objek pajaknya immobile adalah pajak daerah di mana kewenangan yang memungut adalah pemerintah daerah, yaitu provinsi atau kabupaten, kota. Pembagian kewenangan memungut pajak tersebut memang belum sepenuhnya dilaksanakan. Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah, secara bertahap pajak yang semula sebagai pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah, atau setidaknya dibagi hasilkan penerimaannya kepada daerah. Kewenangan pemungutan dan penerimaan pajak yang semula berada di pusat dan dialihkan menjadi wewenang pungutan dan penerimaan ke daerah, kabupaten, kota adalah pajak bumi dan bangunan PBB, sektor perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, di mana kedua pajak tersebut objeknya adalah tanah dan atau bangunan yang tidak berpindah-pindah immobile terletak di daerah kabupaten, kota. Demikian juga pajak penghasilan orang pribadi (VOP), di mana objek pajaknya adalah penghasilan di mana orang tersebut berdomisili di daerah, dan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21), yang objek pajaknya adalah penghasilan di tempat di mana mereka bekerja di daerah. Namun demikian, karena penerimaan VOP dan PPh Pasal 21 masih sangat diperlukan untuk menunjang penerimaan APBN, maka terhadap penerimaan pajak-pajak tersebut dibagi hasilkan kepada daerah. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, penerimaan VOP dan PPh Pasal 21 dibagi hasilkan 20% kepada daerah dengan pembagian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten, kota yang bersangkutan. 1. Peruntukan penerimaan pajak. Pajak adalah sarana untuk membiayai roda pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi, pajak bukan tujuan. Apa artinya pungutan pajak apabila hasil penerimaannya digunakan untuk foya-foya bagi pejabat penyelenggara negara? Oleh karenanya, perlu diatur dengan jelas peruntukan dari penerimaan pajak tersebut. Peruntukan untuk pajak pusat tersirat dalam APBN. Penerimaan APBN, kisaran 80% ditunjang dari pajak yang tiap tahun ditetapkan dalam undang-undang, tentunya setelah memperoleh persetujuan wakil rakyat di parlemen, DPR, dan DPD. Untuk pajak daerah dinyatakan dengan tegas dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa penerimaan pajak diprioritaskan untuk membiayai sektor pajak yang bersangkutan. 2. Perlakuan SPT lebih bayar. Sejak ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU) diberlakukan perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melapor pajak terutang melalui mekanisme pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Konsekuensinya, apabila wajib pajak dalam SPT yang dilaporkannya menyatakan lebih bayar, maka pemerintah, Dirjen Pajak, atas permohonan wajib pajak harus mengembalikan kelebihan tersebut, tentunya setelah melalui pemeriksaan untuk menguji kebenaran dari SPT tersebut. UU menegaskan apabila dalam 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap pemerintah tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan. Bahkan kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan tersebut. 3. Pengaturan UUD 1945 terhadap pajak.
Terdapat paradigma baru dalam dasar pungutan pajak sejak amandemen ketiga UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 23A, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Maknanya bahwa pajak tidak boleh dipungut selain dengan undang-undang, dan hanya boleh didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan daerah Perda oleh masing-masing daerah baik daerah provinsi atau kabupaten, kota. Ditetapkannya pajak harus diatur dengan undang-undang dimaksudkan agar pungutan pajak walaupun sangat dibutuhkan untuk membiayai kelangsungan pemerintahan baik pusat maupun daerah, namun tetap diupayakan tidak terlalu membebani masyarakat. Karena itu, hak rakyat yang disuarakan oleh lembaga legislatif akan memfilter apakah pajak tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian diatur dengan undang-undang mengandung makna bahwa pajak hanya boleh didelegasikan pungutannya kepada peraturan perundang-undangan saja. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten, kota. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki, adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekian kegiatan belajar 2 pada modul 2 HPAP.